Sebagai salah satu monumen keilmuan, sejarah merupakan bidang yang penting untuk dipelajari. Selain menjadi titik tolak khazanah pengetahuan, saat ini sejarah yang merupakan salah satu cabang ilmu sosial merupakan hal yang vital untuk diketahui bersama, baik kandungan maupun kebenarannya. Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk sebesar 270,20 juta jiwa berdasarkan data administrasi kependudukan atau Adminduk tahun 2020 sampai 2021 dengan presentasi penduduk muslim sebesar 87,5%, yang menunjukkan bahwa pengaruh masuknya Islam yang sangat signifikan dengan perkembangan yang sangat pasif. Meskipun di dalam literatur banyak dijumpai teori masuknya Islam ke Indonesia atau dahulu disebut dengan Nusantara. Berikut ini proses penyebaran Islam di Jambi. Jambi secara geografis terletak di bagian timur Pulau Sumatera. Bagian paling timur Jambi adalah Tanjung Jabung Timur. Jambi merupakan wilayah yang strategis karena memiliki sungai yang panjangnya dari Hulu Sijunjung langsung bermuara ke Laut Timur Sumatera Tanjung Jabung dan langsung bertemu dengan selat-selat penting di pantai timur Sumatera. Sungai yang membentang dari Hulu Jambi adalah Sungai Batanghari. Sungai ini merupakan jalur penting bagi pelayaran perdagangan dan bukti mengetahui peradaban yang ada di pedalaman Jambi. Lain daripada itu, Sungai Batanghari merupakan jalur pelayaran dan perdagangan terpenting bagi masyarakat Jambi. Ia memiliki peranan penting budaya ekonomi dan politik Jambi, dengan banyaknya pendatang yang menggunakannya sebagai jalur untuk bisa keluar masuk ke pedalaman Jambi. Tercatat sejak abad ke-7 sampai ke-13 Masehi, Jambi telah diduduki oleh beberapa penguasa, yakni Melayu, Sriwijaya, dan Suwarnabumi. Pada abad ke-13 Masehi, penguasa lokal di Jambi mengalami kegaduhan. Hal ini disebabkan karena Suwarnabumi kalah dalam ekspansinya di Sri Lanka pada tahun 1250 Masehi. Kemudian pada tahun 1270-an mendapatkan serangan dari Jawa, sehingga peristiwa yang terjadi pada tahun ini dinamakan Pamalayu. Serangan ini peneliti anggap sebagai permainan politik Melayu untuk meruntuhkan kekuasaan Suwarnabumi. Lahirnya Melayu II dan melemahnya Suwarnabumi menjadi salah satu alasan terjadinya peristiwa penyebaran Islam di Jambi pada abad ke-13 Masehi. Akan tetapi, penyebaran Islam yang terjadi pada abad ke-13 Masehi ini masih merupakan proses yang kecil, belum terlihat dampaknya secara signifikan. Catatan mengenai sejarah masuknya Islam di Provinsi Jambi terdapat dalam dua naskah lokal tentang asal-usul pembawa dan penyebar Islam di Jambi, yaitu Undang-Undang Piagam Pencacahan Jambi atau UPPJ, dan ini sejarah Kerajaan Jambi dari abad 700 Hijriah atau ISRJ oleh Ngebi Suto Dilogo. Kedua naskah tersebut ditulis dalam bahasa Melayu dan aksara Arab Jawi pada tahun 1317 Hijriah atau 1829 Masehi atau seperintah Sultan Taha Saifuddin. Dalam naskah UPPJ sejarah Jambi dibagi menjadi 3 babak, yaitu Jambi di zaman dahulu kala, periode Hindu, dan periode Islam. Islam di Jambi dijelaskan ketika Jambi tidak beraja lagi, datanglah putri selaras Pinang Masak dari Pagaruyung. Rakyat Jambi pun bersepakat untuk mengangkatnya sebagai raja saat kedudukannya di Tanjung Jabung. Terdamparlah kapal seorang muslim dari Istanbul, Turki, bernama Ahmad Barus. Ahmad Barus kemudian menikah dengan putri selaras Pinang Masak. Ahmad Barus menurut sejarah lokal masyarakat Jambi merupakan keturunan yang ketujuh dari Sayyidina Zainal Abidin bin Sayyidina Husain, putra Sayyidina Fatimah binti Nabi Muhammad SAW. Setelah menikah dengan putri selaras Pinang Masak, nama beliau menjadi Ahmad Salim. Pada awalnya, pulau yang menjadi tempat terdamparnya Ahmad Barus penuh dengan patung berhala, yang kemudian ia hancurkan karena perbuatan tersebut
ia dikenal dengan sebutan Datuk Paduka Berhala. Pernikahan antara Ahmad Barus dengan Putri Selaras Pinangmasa dianugerahi 3 orang putra dan 1 orang putri. Putrinya bernama Orang Kayu Gemuk dan ketiga putranya masing-masing menjadi raja di negeri Jambi, yaitu Orang Kayu Pingai pada tahun 1480 sampai 1490 Masehi, Orang Kayu Pedataran pada tahun 1490 sampai 1500 Masehi, dan Orang Kayu Hitam pada tahun 1500 sampai 1515 Masehi. Penyebaran Islam di negeri Melayu Jambi semakin berkembang ketika kerajaan dipegang oleh Orang Kayu Hitam tahun 1500 Masehi. Ketekunan Orang Kayu Hitam dalam penyebaran Islam diperlihatkan dengan diberlakukannya undang-undang pemerintahan. Hukum ini berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Selain itu, agama Islam telah menjadi identitas adat masyarakat Melayu Jambi. Seperti yang tertulis di dalam pepatah adat Melayu Jambi, adat bersendi sarak, sarak bersendi kitabullah. Dalam Seloko adat Melayu Jambi juga disebut sarak mengato, adat memakai. Demikianlah peran Orang Kayu Hitam dalam penyebaran Islam di negeri Melayu Jambi. Nama besar beliau bahkan terkenal hingga Pulau Jawa. Setelah berakhir pemerintahan Orang Kayu Hitam pada tahun 1515 Masehi, kekuasaan negeri Melayu Jambi diteruskan oleh keturunannya. Secara periodik, keturunan Orang Kayu Hitam yang menguasai negeri Melayu Jambi meliputi Penembahan Rantau Kapas pada tahun 1500 sampai 1015 Masehi, Penembahan Rangas Pandak pada tahun 1540 sampai 1565 Masehi, Penembahan Bawah Sawo pada tahun 1565 sampai 1590 Masehi, dan Penembahan Kota Baru pada tahun 1590 sampai 1615 Masehi. Setelah Belanda datang ke wilayah Jambi pada tahun 1615 Masehi, pemerintahan Kerajaan Jambi mengalami pergeseran-pergeseran. Kekuasaan negeri Melayu Jambi dipegang oleh raja yang bergelar Sultan. Selain kisah tersebut, sejarah lisan masyarakat Jambi juga menceritakan kedatangan seorang Muslim dari Arab, wilayah Hadramaut bernama Said Husain bin Ahmad Barakbah, datang pada 1138 Hijriah dan wafat pada 1173 Hijriah. Menurut beberapa laporan, sebagian besar keturunannya saat ini menetap di daerah seberang kota Jambi. Menurut cerita tokoh-tokoh masyarakat Jambi, Said Husain tinggal di kawasan Pecinan. Disebut kawasan Pecinan karena di sana telah banyak menetap para pedagang Cina dan seorang Cina bernama Sintai. Lokasinya di tepi Sungai Batanghari yang sekarang dikenal sebagai seberang kota Jambi. Said Husain lalu menikah dengan salah seorang putri Datuk Sintai yang bernama Siing, yang kemudian berganti nama Siti Fatimah. Dengan perkawinan itu, banyaklah warga Cina yang memeluk Islam, termasuk Datuk Sintai. Selain Said Husain bin Ahmad Barakbah dan Datuk Sintai, keluarga Al-Jufri juga dapat disebut sebagai keluarga Arab yang cukup terkenal dan memiliki kedekatan khusus dengan Sultan Melayu Jambi. Melalui perkawinan pula, orang Arab masuk ke pedalaman keluarga kelas bangsawan Melayu Jambi dan kemudian diberi gelar Pangeran Wirokusumo, seorang Arab yang berpengaruh yang menikah dengan anak perempuan Sultan Taha Saifuddin. Dalam kedudukannya sebagai pangeran, ia membantu Sultan dalam mengendalikan pemerintahan, lebih tinggi dari Datuk Sintai yang hanya berkedudukan sebagai ngebi atau sekarang lurah. Ada beberapa situs bersejarah yang ditinggalkan, antara lain 1. Rumah Batu Olak Kemang. Rumah Batu Olak Kemang terletak di Kelurahan Olak Kemang, Kecamatan Danau Telu, Sekoja atau seberang kota Jambi. Bangunan ini merupakan rumah kediaman Said Idrus bin Hasan Al-Jufri. Rumah Batu Olak Kemang ini menjadi tempat berkumpulnya para ulama menyebarkan agama Islam. Selain tempat berkumpulnya para ulama, rumah batu ini juga berfungsi untuk tempat memecahkan masalah masyarakat pada masa dahulu. Rumah Batu Olak Kemang juga dijadikan sebagai tempat berdagang para pedagang asing dan dijadikan pusat pendidikan. Situs bersejarah yang kedua yaitu Masjid Alisania. Masjid Alisania menyimpan banyak sejarah yang teramat panjang. Sejak didirikan pertama kali tahun 1880 Masehi,
Masjid ini telah berkali-kali direnovasi. Masjid yang terletak tidak jauh dari bibir Sungai Batanghari itu juga dikenal dengan nama Masjid Batu. Sejak Islam masuk di kota Jambi, masjid inilah yang menjadi sentral ibadah pertama. Masjid Batu didirikan oleh Datuk Sintai, seorang Muslim Cina yang juga menyebarkan agama Islam di kota Jambi. Berbeda dengan seorang ulama Arab keturunan Yaman, Said Idrus bin Hasan Al-Jufri, yang juga menjadi tokoh dan pejuang Islam di tanah Jambi. Pendirian madrasah-madrasah Samatul Insan sebagai pendidikan Islam di kota Jambi dipelopori oleh Syekh Abdul Majid bin Haji Muhammad Yusuf. Ia merupakan ulama pejuang dan merintis pendidikan Islam di kota Jambi pada abad 18 Masehi. Syekh Abdul Majid mengembangkan pendidikan Islam di negeri Melayu Jambi dan mengutus para muridnya dari Jambi untuk memperdalam ilmu agama Islam di kota Mekah, di mana tempat Syekh Abdul Majid belajar, yakni Al-Madrasah Sholatiyah pada tahun 1908 Masehi. Syekh Abdul Majid bersama murid-muridnya menjalankan amanah merintis pendidikan Islam di Jambi. Langkah pertama yang dilakukan adalah mendirikan 4 madrasah di Jambi, yakni Madrasah Nurul Islam, Madrasah Nurul Iman, Madrasah Saadatul Daren, dan Al-Jauharen.